Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Yayata Channel, dan di hari ini gua mau ngebahas salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama netizen tentang dua kompetisi bola voli terbesar di Indonesia, yaitu Proliga dan Lipoli. Di mana dua kompetisi ini memang merupakan kompetisi yang diadakan oleh PBVSI, namun memiliki dimensi dan beberapa perbedaan yang mencolok ya. Jadi buat kamu yang udah tahu ya mungkin bisa di-skip aja langsung, tapi buat yang masih baru menggemari voli dan baru ngikutin voli, mungkin ada baiknya kamu harus menonton video ini sampai selesai. Karena di sini akan gua bahas dari mulai sejarah kompetisi tersebut sampai dengan perbedaan-perbedaan mendasar dan juga perbedaan dengan kompetisi bola voli di negara lain. Nah, jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Let's check it out. Oke, bila kita membahas dua kompetisi ini rasanya perlu gua bahas juga ya tentang sejarah pendirian dua kompetisi terbesar bola voli Indonesia ini ya. Oke, yang pertama gua mau ngebahas tentang sejarah diadakannya Lipoli. Nah, jadi sekitar tahun 90-an atau sebelum tahun-tahun sebelumnya, PBVSI itu belum punya kompetisi yang secara resmi atau yang satu kompetisi yang tetap gitu. Nah, jadi pada tahun 90-an itu kalau nggak salah ya, seingat gua, itu dulu ada namanya kompetisi antar perusahaan yang dinamakan Lipo Karya ya. Dan juga kompetisi antar BUMN kalau nggak salah, Lipo Tama kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gua salah. Nah, kompetisi-kompetisi ini kan masih secara random diadakannya, ada yang 2 tahun sekali, ada yang setahun sekali. Nah, jadi pada tahun 1999 PBVSI berinisiatif untuk menggabungkan kompetisi-kompetisi ini menjadi sebuah kompetisi yang dinamakan Lipoli. Jadi Lipoli itu adalah penggabungan dari Lipo Karya dan Lipo Tama. Setelah digabungkan menjadi Lipoli, nah saat itulah baru kompetisi ini resmi dimulai dan berjalan reguler tiap tahun. Jadi tujuan diadakan Lipoli ini pure untuk pembinaan. Nah, jadi bibit-bibit unggul dari Liga Antar Karyawan dan Liga BUMN ini disatukan dan dicari untuk menjadi atlet tim nasional untuk seleksi tim nasional. Nah, jadi analoginya itu Lipoli ini adalah mesin pengembangan untuk timnas bola voli Indonesia. Nah, kita lanjut ke sejarah Proliga. Jadi nih, pada tahun 2001 nih kalau nggak salah ya, Indonesia saat itu gagal memperoleh medali emas timnas putra ya, dan putri sih nggak usah dibilang lagi karena memang dari tahun 90-an itu Thailand sudah berkuasa dan Indonesia sampai saat ini pun belum bisa menembus dominasi tim Thailand. Jadi saat itu ketika ketua umum PBVSI itu adalah Ibu Rita Subowo, dia mengalami sebuah kekhawatiran ya kalau performa dan prestasi timnas itu akan merosot. Nah, jadi dia berinisiatif untuk membuat sebuah liga semi profesional karena belum bisa disebut profesional full ya. Jadi dia membuat sebuah terobosan dengan meluncurkan sebuah liga dengan nama Proliga, lahir pada tahun 2002 silam. Dan tujuan diadakannya Proliga ini selain untuk prestasi juga sebenarnya itu untuk industri hiburan ya. Jadi kedepannya ini Proliga diproyeksikan oleh Ibu Rita Subowo ini untuk menjadi sebuah industri olahraga yang dikelola secara profesional. Dan dia berharap dari yang tadinya klub itu cuma 8 ya, kalau nggak salah itu 88 apa 99 saya lupa. Kedepannya itu berharap dia menginginkan Proliga ini berisi 10 tim lebih ya, agar persaingan itu semakin seru. Dan juga Proliga ini dulu itu diharapkan akan menjadi sebuah tim yang benar-benar profesional, di mana tiap tim ini akan memiliki akademi, akan memiliki tim muda, tim pengembangan. Ya walaupun sampai sekarang Proliga itu kayak jalan di tempat ya perkembangannya. Dan udah 20 tahun berlalu masih ya gini-gini aja. Jadi itu sejarah dari dua kompetisi voli tertinggi tanah air. Jadi beda ya.
Lipoli itu kakaknya dan Proliga itu sebenarnya adeknya. Kita lanjut ke perbedaan nomor 2. Lanjut ke perbedaan kedua, yakni sistem kompetisi. Di mana yang pertama kita bahas dulu Lipoli ya. Jadi Lipoli itu dia memiliki beberapa kasta ya atau divisi utama, divisi 1 dan juga kejurnas. Nah, jadi berbeda dengan Proliga, Lipoli ini memang sebenarnya kayak liga-liga luar ya, kayak liga Jepang gitu, udah kayak liga Italia atau liga luar. Cuman di si Lipoli ini dia itu terbagi ke dalam 2 grup kalau nggak salah di kompetisi sekarang. Beda dengan beberapa tahun yang lalu yang hanya 1 grup. Nah, jadi Lipoli ini memiliki kasta pertama dan kasta kedua serta ada kasta ketiga. Nah, kasta pertama ini kan divisi utama kita udah tahu nih. Nah, ada promosi, ada degradasi juga. Nah, kasta kedua ini adalah Lipoli divisi 1, di mana Lipoli divisi 1 ini merupakan apa ya? Satu tingkat di bawah Lipoli divisi utama dan juga satu tingkat di bawah divisi sebelumnya. Nah, jika klub-klub ingin masuk ke divisi 1 ini, tentunya si klub itu harus mengikuti juga ada yang namanya kejurnas. Nah, kejurnas ini biasanya diadakan di tiap provinsi. Jadi juara dari tiap kejurnas ini lah yang akan masuk atau naik ke Lipoli divisi 1 ya. Nah, sedangkan Proliga dia tidak memiliki sistem promosi degradasi atau tidak ada kasta-kasta seperti di Lipoli. Nah, jadi yang mau ikut Proliga itu sebenarnya ya tim mana aja yang mau. Jadi yang kuat duitnya, yang memang sanggup bayar pemain, ya dia bisa ikut dengan ketentuan harus ikut minimal 2 tahun atau lebih, karena ada kontrak dari PBBSI yang jika tidak ditepati maka dia akan kena denda. Nah, jadi struktur Proliga itu hanya satu grup. Makanya kita sering lihat kan Proliga itu kadang diisi 6 tim, kadang diisi 8 tim. Jadi nggak tetap tiap tahunnya. Karena sistemnya ya itu kuat-kuatan duit, men. Jadi nggak kayak yang di luar negeri gitu. Jadi tim itu nggak punya sistem pembinaan berjenjang dari bawah atau tim juniornya. Memang ada beberapa tim-tim lain ya tim-tim Proliga yang punya klub pembinaan seperti Lapani, Salmator ataupun tim PLN ya sekarang punya gitu. Tapi ya itu memang tim-tim yang memang kuat secara finansial dan memang memiliki tim-tim di bawahnya. Nah, lalu perbedaan selanjutnya adalah pemain, di mana Lipoli itu dilarang menggunakan pemain asing, sementara Proliga boleh memakai pemain asing maksimal 2 pemain. Nah, kenapa Lipoli tidak boleh memakai pemain asing? Karena secara tujuan dari didirikannya Lipoli memang dari awal itu lebih untuk ke pembinaan. Jadi di Lipoli ini kesempatan dari tim-tim untuk menunjukkan bakat dari hasil pembinaan mereka. Nah, jadi satu lagi ya yang gua lupa tadi ya gua bahas. Jadi tim-tim di Lipoli ini itu adalah rata-rata tim-tim yang memang punya klub pembinaan, berbeda dengan tim di Proliga. Jadi tim Proliga itu ya siapa yang kuat duit, dia nyari pemain, dia kumpulin, terus ya udah dia ikut Proliga, dia daftar ke PBPSI, sorry ya. Tapi kalau mau ikut Lipoli nggak bisa gitu. Jadi kalau mau ikut Lipoli itu syaratnya lebih ribet. Jadi pertama, lu harus punya tim yang terdaftar di PBVSI provinsi ya. Jadi misalkan lu mau bikin sebuah klub bola voli, lu harus daftar dulu ke PBPSI daerah. Nah, dari PBPSI daerah itu lu akan diverifikasi lu punya klub pembinaan nggak, pembinaannya kayak gimana. Nah, nanti setelah itu lu ikut yang namanya Kejurda ya kalau nggak salah, Kejurda dulu deh. Dari Kejurda itu misalkan antar kota, misal lu lolos, tim lu nanti akan naik ke Kejurnas. Nah, Kejurnas ini yang nantinya akan naik ke Lipoli divisi 1. Habis Kejurnas ini kan di bawahnya, baru Lipoli divisi 1, dan di atasnya lagi kalau memang bagus dan bisa promosi akan promosi ke divisi utama.
Namun satu tantangan dari sistemnya Lipoli ini kebanyakan tim-tim pembinaan ini tuh bukan tim yang punya duit, tapi tim-tim yang memang didirikan oleh misalkan para orang-orang yang bertujuan untuk memajukan voli di daerahnya. Misalkan ya gitu, misalkan di daerah gua nih, gua di Depok nih, gua punya temen perkumpulan bola voli. Jadi mereka udah bikin klub voli pembinaan, terus ikut apa namanya, turnamen, ikut apa. Tapi ketika mau masuk klub voli tuh satu kendalanya, mana biasanya mereka kagak punya sponsor, dan mereka juga bukan tim yang disponsori oleh perusahaan. Nah, itu salah satu dari kelemahan sistem klub voli ini. Dan masih inget juga kan, ada beberapa tim yang kemarin mengundurkan diri seperti Wahana Express Group, atau kemarin juga baru PLN mengundurkan diri. Ya itu mungkin karena masalah finansial juga ya, atau ya gua nggak tahu, atau pemainnya nggak ada atau gimana, pemainnya dicabut-cabutin tim lain kan juga bisa ya. Jadi kadang juga ada para pelatih yang gua daripada ikut Lipoli, gua mesti ngeluarin dana banyak dan juga nggak ada sponsor, ya udah gue trade aja deh pemain gua deh ke tim lain, gue dapet duit, dan ya udah gue mending gitu aja, gue ngedidik pemain terus pemainnya gue trade ke tim lain yang tim gede yang emang butuh pemain. Kadang ada juga yang gitu, dan ini ya ini mah rahasia umum lah gitu. Nah selanjutnya kalau Proliga itu pemainnya itu ya udah kayak Tarkam lah, bisa dibilang. Misalkan Jakarta Pertamina Energi, dia nggak punya pemain atau klub pembinaan ya, tapi dia bisa ngumpulin pemain. Misalkan dia ngontrak Coach Eko Waluyo. Nah, Coach Eko Waluyo ini punya klub Baratamula. Nah, dia itu ngambil lah si Coach Eko Waluyo ini, karena si Coach Eko Waluyo adalah pelatih Baratamula dan dia udah tahu karakter anak-anak buahnya, maka dia biasanya ngambil satu tim satu gerbong. Atau misalkan di BIN kemarin ada Coach Ook. Dia karena dia adalah pelatih dari tim O2C Raja Wali, maka dia ambil satu gerbong O2C Raja Wali. Dan itulah sebabnya makanya tim-tim Proliga ini yang bisa gua katakan ya kayak Tarkam aja, cuman labelnya profesional gede. Nah mungkin ini harus jadi pemikiran untuk federasi ya, gimana menciptakan kompetisi ini diperketat syaratnya atau gimana lah. Jadi nggak terkesan tim ketika lagi banyak duit ikut, tapi ketika udah nggak punya duit udah bubar gitu aja. Dan dengan durasi 3 bulan itu ya memang gimana ya, pemain juga kasihan sih. Kadang suka disalah-salahin sama kita, kok pemain pro udah ikut Tarkam, ya karena cuma 3 bulan main Proliga itu, nggak lebih. Jadi pemain bisa dapat duit dari mana kalau bukan dari Tarkam. Makanya banyak pemain yang akhirnya jadi anggota polisi atau TNI karena mereka juga butuh makan. Nah jadi ada juga protes dari Pak SBY nih tentang kesenjangan soal gaji pemain asing dan lokal. Dan Pak SBY juga menyoroti untuk menerapkan salary cap. Nah, jadi alhamdulillah ini udah direspon sama Ketua PBPSI bahwa di 2026 nanti akan ada salary cap pemain. Nah, kenapa salary cap ini penting? Karena ya salary cap ini untuk membatasi gaji pemain agar tidak ugal-ugalan. Karena ada tim-tim yang memang mampu secara finansial, ya udah mereka ngumpulin bintang. Seperti contohnya di tahun 2024 kemarin atau 2023. Kita tahu kan ada Jakarta BIN yang ngumpulin semua pemain bintang dalam satu tim. Lu kebayangkan semua pemain bintang, ada Rifan, Farhan, Jason, semua sampai Lupi, sampai semua pemain inti di Masa Putra itu nggak dimainin karena dikumpulin dalam satu tim. Ya memang secara realistis mungkin mereka ya karena ditawari dengan penghasilan besar, tapi kan ini nggak sehat juga. Ada tim yang memang bertabur bintang sampai bintang yang nggak main, dan juga ada tim yang secara kualitas seperti Sukun Badak yang mengandalkan pembinaan mereka yang susah bersaing karena mereka ya anggarannya itu pas-pasan. Dan akhirnya Sukun Badak kita tahu sendiri kan di 2025 kemarin nggak ikut ambil bagian. Nah mungkin ini pentingnya dari salary cap ini untuk membatasi gaji pemain agar tidak jomplang banget gitu ya. Nah yang kedua juga, netizen ini sering menyoroti kualitas penyelenggaraan. Jadi
apa ya, seremoni penghargaan yang memang mungkin masih terkesan jadul dan juga piala yang dianggap terlalu kecil. Ini sering banget sih ditemuin di kolom komentar. Jadi mungkin ini perlu menjadi sebuah, pemikiran untuk para pengurus, gimana untuk mengemas Proliga ini secara, apa ya, secara lebih baik lagi. Tapi yang memang sepertinya ke depan perlu dipikirkan sebuah terobosan agar Proliga ini bisa home away sih, untuk membangun basis fans ya di tiap kota atau tiap klub. Jadi mungkin kedepannya perlu dipikirkan sebuah formulasi untuk rebranding Proliga ya, karena sudah 20 tahun lebih Proliga masih seperti ini aja. Mungkin itu aja, pembahasan tentang perbedaan Lipoli dan Proliga yang ngasal banget, ini versi gue ya dari beberapa sumber dan juga dari ingatan gue. Karena sejarah Poli ini kan minim banget ya kalau kita cari di internet dan masih terkesan sepotong-sepotong. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel gua ya, biar gua sering-sering ngupload video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.